Udah nih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu kerusakan terumbu karang di Pantura Flores. Kami beranggotakan yang pertama ada Cynthia Berliana, yang kedua ada Dinda Dwi Wulandari, yang ketiga ada Enti Agistia, yang keempat ada Noviana Anggraini, yang kelima ada saya sendiri, Rora Ayusri Arindi, dan yang keenam ada Ruri Riswana. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Enti Agistia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kondisi terumbu karang di pantai utara Flores. Kondisi terumbu karang di kedalaman sekitar 10 meter, tidak lebih baik dari saudaranya di tempat dangkal. Anggota tim ekspedisi pemantauan terumbu karang dan ikan karang total ada 23 orang yang tergabung dalam tim bentukan WWF Indonesia ini. Next. Tim ekspedisi menyurvei kondisi terumbu karang dan ikan karang di sekeliling Pulau Alor, Pantar, Lembata, Adonara, Solor, dan sebagian Flores di bagian timur. Next. Terumbu karang di Alor dan Flores Timur rusak berat akibat aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Penyebab terumbu karang rusak akibat bom, jaring, dan potas. Praktek penangkapan ikan dengan bom dan jaring menyebabkan karang hancur, berkeping, dan terbalik. Adapun keracunan ikan menggunakan potasium sianida, membuat karang mati dan menghitam. Cara terakhir ini jauh lebih berbahaya, sebab senyawa racun tidak hanya membunuh ikan dan karang yang ditarget, tetapi juga menyebar terbawa aliran air laut dan merusak karang di wilayah lain. Next. Karang yang mati umumnya berasal dari genus Acropora, Montipora, Corites. Ketua Regu Survei Ikan Karang Fahrijal Setiawan mengatakan komunitas ikan karang di seluruh titik samplingan cukup beragam, mencapai lebih dari 300 spesies. Mayoritas berasal dari famili Labridae, Pomacentridae, Serranidae, Pomaxanthidae, Acanturidae, Chaetodontidae, dan Caesionidae. Beberapa ikan target seperti ekor kuning, kepe-kepe, kakap, baronang, dan kerapu masih terlihat di sejumlah lokasi penyelaman. Begitu pula ikan predator seperti barakuda, hiu sirip hitam, dan hiu sirip putih. Hanya untuk ikan karang kepadatannya kurang dari 400 individu per hektar. Padahal terumbu karang yang sehat bisa mencapai 1.000 individu per hektar. Hanya didominasi spesies ikan tertentu saja. Hal ini secara ekologi tidak baik karena artinya ekosistem dalam keadaan tidak stabil. Next. Perairan Alor seluas 400,83 hektar telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan daerah sejak 2013. Adapun wilayah di Flores Timur seluas 150.000 hektar masih dicadangkan untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Kedua kawasan ini memiliki kekayaan hayati perikanan yang tinggi. Itu sebabnya banyak nelayan dari luar daerah datang untuk mengeksploitasinya. Akibatnya, tekanan pada sumber daya alam laut semakin tinggi. Sekian, kembali kepada Baik, terima kasih Cynthia atas penjelasannya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat di sekitar pantai utara Flores yang menyebabkan kerusakan terumbu karang.
Nah, penyebabnya adalah karena rendahnya produktivitas nelayan tersebut menyebabkan persaingan untuk mendapatkan hasil tangkapan semakin lama akan semakin ketat. Nah, karena persaingan itu, pengelolaan sumber daya alam bersifat terbuka. Kondisi di atas memungkinkan terjadinya penyebab nelayan di negara kita rentan terhadap konflik. Nah, maraknya pengeboman ikan dan tidak terbatasnya warga yang mengambil terumbu karang dan parahnya kerusakan terumbu karang tidak terlepas dari pengawasan yang lemah. Operasi yang dilakukan pengamanan laut dan pihak kepolisian pun dianggap sangat minim dan tidak tegas dalam menindak para perusak terumbu karang. Buktinya sampai saat ini bom ikan masih marak dan jarang sekali dengar ada pelaku pengeboman ikan atau aktivitas pengambilan terumbu karang yang diproses. Nah, tidak terkendalinya aktivitas kerusakan terumbu karang secara berkelanjutan sudah menjadi ancaman serius. Penduduk kampung nelayan sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan, sehingga diasumsikan bahwa aktivitas masyarakat sehari-hari senantiasa berhubungan dengan keberadaan lokasi ekosistem terumbu karang di perairan sekitarnya. Saat ini, masyarakat di kampung nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara sendiri yang dianggap gampang secara langsung maupun tidak langsung, terutama sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pantai, sehingga dikhawatirkan ekosistem terumbu karang mendapat tekanan terus-menerus sebagai akibat dari berbagai kegiatan manusia. Nah, hal ini secara langsung merupakan ancaman bagi kelestarian sumber daya wilayah ini. Apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup, maka akan terjadinya kerusakan terumbu karang. Aktivitas masyarakat nelayan yang menggunakan jaring muromi dan bubu atau perangkap tradisional dan bahan peledak serta racun ikan di wilayah perairan ekosistem terumbu karang dan faktor lain yang menyebabkan tekanan pada ekosistem ini adalah kegiatan pengambilan batu karang untuk berbagai peruntukan seperti pengerasan jalan, fondasi rumah, pengeringan pantai, penghalangan ombak dan gelombang laut serta berbagai keperluan lainnya yang secara langsung berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan karang secara generatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cynthia atas penjelasannya. Kita masuk ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Noviana Anggraini. Kepada Noviana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerusakan terumbu karang di pantai utara Flores. Nah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, dengan demikian kebijakan yang diajukan merupakan upaya untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya terumbu karang di tiap-tiap daerah. Nah, kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang ini disusun dengan didasari oleh beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang. Kedua, pertimbangan pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional. Ketiga, mengandalkan pelaksanaan peraturan formal dan peraturan non-formal untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal. Keempat, menciptakan insentif bagi pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan. Kelima, mencari pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak terkait. Keenam, menyusun program pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan. Ketujuh, pengakuan hak-hak ulayat dan peranata sosial persekutuan masyarakat adat tentang pengelolaan terumbu karang. Dan yang terakhir, memantapkan wewenang daerah dalam pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Nah, secara nasional, kebijakan umum pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non-pemerintah. Tujuan kebijakan umum pengelolaan terumbu karang nasional ini adalah terciptanya pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestariannya yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, serta lembaga non-pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Noviana atas penjelasannya. Kita berlanjut ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Dwi Wulandari. Kepada Dinda dipersilahkan. Ya, terima kasih Noviana. Saya akan menjelaskan melanjutkan kembali tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerusakan terumbu karang di pantai utara Flores. Nah, kebijakan umum mengenai pengelolaan terumbu karang sebagaimana dicetuskan di atas dijabarkan menjadi 7 butir kebijakan khusus yang masing-masing memiliki tujuan spesifik sebagai dasar pertimbangan dalam perumusannya. Yang pertama, yaitu kebijakan 1, mengupayakan pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kondisi ekosistem terumbu karang, terutama bagi kepentingan masyarakat yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan ekosistem tersebut. Berdasarkan pada kesadaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu kepada standar-standar nasional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengupayakan pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kondisi terumbu karang. Untuk kebijakan kedua, yaitu mengembangkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dengan meningkatkan hubungan kerjasama antar institusi untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang. Berdasarkan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat dan karakteristik biofisik dan kebutuhan pembangunan wilayah. Dalam hal ini, ekosistem terumbu karang dan implementasi otonomi daerah, maka kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang yang komprehensif sangat perlu untuk dikembangkan dengan cara meningkatkan hubungan kerjasama antar institusi pemerintah. Dan untuk kebijakan ketiga, yaitu menyusun rencana tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam pesisir dan laut secara nasional, serta mampu menjamin kelestarian fungsi ekologis terumbu karang dan pertumbuhan ekonomi kawasan, di mana untuk mengelola sistem terumbu karang, pemerintah daerah dalam hal ini harus terlebih dahulu menyusun rencana tata ruang dan rencana pengelolaan. Adapun tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam pesisir yang penting secara nasional, termasuk di dalamnya ekosistem terumbu karang, serta mampu menjamin kelestarian fungsi ekologis terumbu karang dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk kebijakan keempat, meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Kebijakan ini diarahkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penciptaan suatu mekanisme kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang. Nah, untuk kebijakan kelima, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakat setempat dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang dan lingkungan sekitar. Maka kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir harus ditingkatkan melalui pengembangan berbagai upaya ekonomi kerakyatan yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian sumber daya dan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, untuk kebijakan keenam, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, sistem informasi, dan pendidikan, serta pelatihan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan meningkatkan peran sektor swasta dan kerjasama internasional. Pengembangan iptek, penelitian, sistem informasi, pelatihan, dan pendidikan harus melibatkan peran swasta dengan meningkatkan peran aktifnya. Dan untuk kebijakan yang terakhir, yaitu kebijakan 7, menggali dan meningkatkan pendanaan untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang daerah. Dalam menyediakan dana untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang,
penggalian berbagai sumber dana dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang ini bisa bersumber di dalam negeri maupun dari luar negeri tanpa adanya suatu ikatan. Nah, demikian untuk kebijakan-kebijakan untuk materi yang kebijakan-kebijakan tadi. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Ini kembalikan kepada moderator Noviana. Baik, terima kasih pada Dinda Dwi Wulandari. Materi terakhir yaitu akan dibacakan oleh Ruri Rizwana. Pada Ruri dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas dari upaya mengatasi kerusakan terumbu karang di pantai utara Flores. Jadi banyaknya karang di pantai utara Flores ini tuh banyak yang rusak akibat dari pengeboman ikan tadi, yang mana upaya ini salah satunya membuat taman karang. Jadi komunitas MCD atau Maumere Dives Community, yang mana mereka ini menyelam ke dasar laut lalu mengambil terumbu karang yang rusak dan ditanam kembali di dasar laut. Nah, hal ini tuh pernah dilakukan di Lokakarya, yang mana penanaman terumbu karang yang rusak ini ditransplantasi dengan alat bantu seperti kursi dan sepeda. Nah, hal ini tuh dilakukan karena banyaknya karang yang sangat membantu ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian, bawahnya dong, Nop. Bawahnya, ya. Yang kedua ini adalah sebagai sarana edukasi. Jadi, komunitas ini tuh mendidik masyarakat sekitar untuk menjaga dan melestarikan Pantura atau Pantai Utara Flores ini tuh karena bernilai ekonomi ya, sebagai tempat wisata dan menjaga kualitasnya dari seperti sampah plastik. Dan selain dua upaya tadi itu maksudnya harus diimbangi juga dengan rehabilitas pantai itu sendiri. Sekian dari saya kembali kepada Roro. Baik, terima kasih Ruri. Nah, itu tadi penjelasan tentang masalah kerusakan terumbu karang di Pantura Flores. Selanjutnya akan kami berikan kesimpulan, yaitu ekosistem terumbu yang umumnya menyuguhkan pemandangan dengan warna dan bermacam bentuk karang unik justru porak-poranda. Penyebabnya adalah rendahnya produktivitas nelayan tersebut menyebabkan persaingan untuk mendapatkan hasil tangkapan semakin lama akan semakin berat. Karena rezim pengelolaan sumber daya ikan bersifat terbuka atau open access. Maraknya pengeboman ikan dan tidak terbatasnya warga mengambil terumbu karang, parahnya perusakan terumbu karang tidak terlepas dari pengawasan yang lemah. Faktor lain yang menyebabkan tekanan pada ekosistem ini adalah kegiatan pengambilan batu karang untuk berbagai peruntukan seperti pengerasan jalan, fondasi rumah, pengeringan pantai, penghalangan ombak, dan gelombang laut, serta berbagai keperluan lainnya yang secara langsung berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan karang secara generatif. Selanjutnya, ada saran yang dapat kami sampaikan, yaitu masyarakat setempat yang berprofesi menjadi nelayan hendaknya mengambil ikan-ikan menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan, agar kerusakan terumbu karang ini dapat teratasi. Tidak hanya itu, pengambilan batu karang untuk keperluan membangun jalan dan sebagai fondasi seharusnya dihentikan. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan juga upaya yang tegas dari pemerintah setempat agar masalah ini dapat teratasi. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.